kita semua. Selawat dan salam semoga senantiasa melimpahkan kepada Nabi Rasul yang mulia Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Pada kesempatan ini tema yang telah ditentukan adalah mewaspadai sifat terburuk sangka atau disebut dengan su'zon. Memang agama Allah ini diturunkan oleh Allah Taala kepada kita sebagai din yang membawa misi rahmatan lil alamin. Kalau kita perhatikan, memang kita selalu diajar kepada yang disebut dengan istilah husnuzon, ya, positif thinking pada itu. Kita ambil dua contoh aja. Misalnya tentang sebuah kisah yang sangat menarik di dalam perjuangan Islam, dan ketika itu Rasulullah masih hidup. Kita Bapak ingat ada suatu peperangan yang disebut dengan Saraya. Kan teman-teman ada dua, ada Ghazawah, ada Saraya atau Sariyah. Kalau Ghazawah adalah peperangan yang dimana Rasulullah langsung yang ikut menjadi pimpinannya. Tapi ada juga peperangan di mana pasukan itu Rasulullah tidak hadir, tapi dipimpin oleh panglima perang yang lain, itu disebut dengan Sariyah atau Saraya. Nah, pas itu ketika pernah Rasul mengirim satu pasukan, dan Rasul otomatis tidak ikut karena beliau akan mengirim, dipimpin oleh seorang anak muda, kalau tidak ingin katakan sangat muda, baru berusia 17 tahun. Ada yang ingat siapa itu namanya? Kali aja kita masih ingat. Ini bukan nanya untuk ngetes, bukan. Kali aja kita masih ingat. 1, 2, 3. Mus'ab bin Umar. Siapa namanya? Mus'ab bin Umar. Mus'ab bin Umar. Belum. Nah. Oh, enggak juga. Umurnya baru 17 tahun. Ada nggak 17 tahun anak kita sih kan? Belum, hampir 17 tahun. Coba lihat kepada wajah beliau, umur 17 tahun seperti itu. Sekarang tongkat panglima perang ada pada dia. Abu Dzar. Udah, aku. Abu Dzar Al-Ghifari. Oh, enggak. Nah. Usama bin Zaid. Berikan Usama bin Zaid. Ya, Zaidnya adalah Zaid bin Harisah. Rasulullah didampingi oleh dua orang Zaid. Ada Zaid bin Harisah yang pernah diangkat menjadi Zaid bin Muhammad. Saking sayangnya Nabi, dekatnya Nabi dengan sahabat yang satu ini, dia malah diambil Nabi menjadi anak angkatnya, yaitu Zaid bin Muhammad, yang sebenarnya aslinya Zaid bin Harisah. Nah, Zaid yang satu lagi adalah Zaid bin Salim, yang dikenal dengan sebagai penulis wahyu. Jadi Zaid bin Harisah ini adalah sahabat Nabi, sangat dekat dengan Nabi sebelum Allah turunkan maka Muhammadun aba ahadun min rijalikum walakin Rasulullah khataman nabi. Sebelum surat Al-Ahzab turun yang menyebutkan Muhammad itu bukan bapak di antara kalian. Maksudnya Muhammad itu bukan bapak dari Zaid bin Harisah. Karena Zaid bukan bin Muhammad bin Harisah. Semenjak turun itu baru sistem anak angkat sudah dibatalkan. Kan ada kisahnya itu kan. Tapi kalau kisah berlanjut kan ada dibahas ini nanti tentang su'zon. Nah, jadi dari jenazah itu punya anak namanya Usama bin Zaid. Nah, kedua insan ini bertengger di hati Nabi, saking dekatnya. Subhanallah, nah, peperangan itu kata Zaid bin, kata Usama bin Zaid ketika pulang perang tadi, saya dipanggil Nabi. Nabi terusnya bercerita apa yang terjadi. Karena
Perang itu dimenangkan oleh pasukan Usama bin Zaid. Kata beliau, ketika saya menceritakan apa yang terjadi perang itu, wajah Nabi itu berbinar-binar, menunjukkan betapa senang dan bahagianya Rasulullah SAW mendengar berita dari apa cucunya ya, dari cucunya itu Usama bin Zaid. Sampailah kata dia, saya dan mengguru-guru cerita, ya Rasulullah, kemarin itu dikelanjutan ceritanya, Rasul bahagia mendengarnya. Ya Rasulullah, ada seorang kafir, ya ketika saya mau tunggal, dia mengucapkan la ilaha illallah. Saya nggak peduli itu, langsung aja saya penggal aja sekalian. Kata Usama, langsung seketika itu wajah Nabi berubah, memerah dan marah. Tadinya bahagia, berbinar bahagia, sekarang berubah menjadi wajah merah dan marah. Kata Rasul, umirku aku qatilan nas hatta yashhadu la ilaha illallah. Aku diperintahkan oleh Allah, hai Usama, kau berikan kepada aku untuk memerangi manusia sampai syahadat. Kalau udah syahadat, dia udah darahnya, hartanya, kehormatannya selamat dari kita. Aku jawab, ya Rasulullah, dia itu mengucapkan syahadat itu karena takut dibunuh aja. Makanya saya nggak peduli. Maksudnya itu kan gak ikhlas. Rasulullah bertambah marah dan mengatakan, wahai Usama, apakah engkau telah membelah dadanya sehingga kamu tahu kalau dia telah mengucapkan la ilaha karena takut. Usama bin Zaid ini husnuzan atau su'zan? Kalau begitu su'zan. Kata Nabi, wahisabu Allah, urusan hati itu urusan Allah, tapi lahirnya syahadat yang udah selesai. Artinya wahisabu Allah, hisab nanti ada di yaumul qiyamah. Dia mengucapkan la ilaha illallah atau di sini dapat kita ambil kesimpulan. Kalau orang itu kelihatannya baik, ya udah kita anggaplah batinnya baik. Kalau kita kan enggak, ada orang berinfak sedikit, kita komentari beli amat nih orangnya. Berinfak banyak, di komen juga, apa komennya? Gayaan, sok, gitu, pansos. Apa itu? Pansos ya? Pansos. Ada istilah sekarang pansos. Hadirin, itu satu contoh bahwa kita diperintahkan untuk berhusnuzan. Contoh kedua, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, termasuk riwayat Imam Muslim menyebutkan, afsus salam ala man arafta wa ala man lam ta'rif. Sebarkanlah salam, atau bahasa kitanya ucapkanlah salam ala man arafta, terhadap orang yang sudah kamu kenal. Ini nonton nih. Ada 10 12. Wa ala man lam ta'rif, dan terhadap orang yang belum kamu kenal. Sudah ikut. Subhanallah. Kepada orang yang kamu kenal, maksudnya kita sudah tahu si A ini muslim, kita sudah tahu B ini non muslim, kafir. Enggak diundang. Kepada yang muslim kan kita sudah tahu ini muslim, dia sudah mengucapkan salam. B yang sudah ketahuan tidak muslim, tidak boleh mengucapkan salam. Tapi di situ ada C. C ini kita belum tahu muslim kan dia atau tidak. Maka Nabi memerintahkan apa? Ucapkan salam. Jadi di sini ada 3 ya. Bisa dipahami Pak Insya Allah ya. Ada A, kita sudah tahu dia muslim, otomatis ketemu assalamualaikum. Atau kalau tidak kita juga mengucapkan menjawab waalaikumsalam kepada sahabat. Kemudian ada B ini sudah kita kenal juga, tapi kita kenal dia di luar Islam. Kalau berat mengatakan kafir, ya udah non muslim gitu. Dan karena tahu non muslim, udah tahu kita non muslim, dia tidak boleh mengucapkan salam. Tapi di situ juga ada C. Nah C ini kita tidak tahu muslimkah dia atau tidak. Kata Nabi apa?
Ucapkan salam kepada orang yang sudah kamu tahu, berarti A. Dan kepada orang yang belum kamu tahu, berarti C. Itu tuntunannya subzan atau husnuzan? Husnuzan kepada C. Subhanallah. Kalau di Jakarta itu contohnya kami buat begini Pak. Ini contoh yang bersifat kehidupan ya. Misalnya kita nanya alamat. Di pinggir jalan itu ada beberapa titik di sana itu ada tukang tambal ban. Ya. Kalau kita mau nanya alamat kepada dia, perlu nggak kita nanya dulu agamanya apa, baru ucapkan salam? Pak, mohon maaf, bukan agama Pak. Islam, assalamualaikum. Gitu kan? Alamat ini di mana ya Pak? Begitu, atau kita langsung tekan assalamualaikum. Mungkin mau apa kawan? Dengan dialek tertentu gitu misalnya, kaget lah kita, ya kan? Jadi ini bisa luar biasa. Karena itu Allah ingatkan kita, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh dhanni. Inna ba'dadh dhanni itsmun. Hati-hati kata Allah. Hati-hati, hindari berprasangka buruk. Atau bahasa kitanya hindari berburuk sangka. Karena sebagian, tidak semua, karena sebagian dari berprasangka itu ya dosa, maksudnya itu salah. Oleh karena itu hadirin berbahagia, di dalam kaidah agama kita, kaidah usul namanya Allah yadullu alal batin secara umum. Yang tempat lahir itu menunjukkan batinnya seperti itu. Walaupun itu bisa berbeda. Beberapa waktu yang lalu ada kuis namanya Siapa Dia. Ada yang ingat? Mulai dari TVR. Saya sudah lupa tahun berapa. Itu ada seorang tokoh yang ditampilkan di situ. Ya. Kelihatan wajahnya orang bagian timur Indonesia. Lalu para peserta yang berdebat itu, dan mana kan nggak boleh menukik langsung, kamu kerajanya apa kan nggak boleh. Kalau itu langsung jawab nanti, mutar dulu ke sana sini, akhirnya disimpulkan bahwa beliau ini adalah pendeta. Itu kesimpulannya, karena wajahnya memang mirip orang timur, kedasi, jas, dan ditanya. Kesimpulannya, para finalis ini adalah pendeta. Kemudian disuruh yang bersangkutan menunjukkan siapa jati dirinya. Bapak tahu siapa dia? Adalah Muhammad Ali, Polri yang pernah dimiliki oleh bangsa ini bertingkat nasional. Muhammad Ali ketika seminar internasional tentang mukjizat Quran bulan Agustus tahun 94 di PTN Bandung, qadarullah saya ikut hadir sebagai peserta, bukan penyaji, bukan, kita masih mahasiswa ketika itu. Saya dari Dewan Dakwah diikutkan untuk menjadi peserta. Ya. Nah, Muhammad Ali ini itu adalah pembaca Al-Quran ketika penutupan acara seminar mukjizat internasional tentang Al-Quran. Saya ketemu ngobrol sama dia, ketawa dia, saya tanya, saya ingatkan kembali tentang peristiwa ini. Jadi tampak lahirnya dia ini memang cocoknya ya dapat dia. Tapi ternyata Masya Allah Pak, pastinya kalau dia jadi imam di sini, oh kita mah gak ada apa-apanya. Khori berskala nasional. Oleh karena itu hadirin mau berbahagia, buruk sangka itu gak ada baiknya. Kalau kita baca kitab-kitab atau buku-buku yang bahas tentang sosial kemasyarakatan, berburuk sangka itu ada dua sifat yang paling membuat orang itu gak pernah bahagia. Pertama, berburuk sangka, yang kedua pelit. Dua sifat dimiliki oleh seseorang, maka selama sifat itu ada pada dia gak akan pernah bahagia.
Yang mesti kedua-duanya dia punya satu saja. Orang yang berburuk sangka itu, setiap ketemu orang, itu yang dibangun itu orang nggak benar gitu. Paling tidak waspada. Nah, waspada. Yang kedua, dia nggak pernah bahagia. Karena yang dipikirkan orang, sementara orang belum tentu pikirin dia. Saya nanya bro, kira-kira sehat nggak ya Pak? Kita pikirin orang, sementara orang nggak pernah mikirin kita. Ini sehat nggak hidup kita? Normal nggak? Dua, ya. Yang ketiga, betapa susahnya untuk mencari sahabat, mencari teman. Yang keempat, ya dosa. Allah sebutkan tadi, kata Nabi SAW, iya kok, ya, hati-hati. Iya, hati-hati dengan berburuk sangka. Kemudian saya tambahkan, yang tidak pernah bahagia hidupnya adalah orang pelit. Orang bakhil itu hidupnya, Masya Allah. Ada orang yang bakhil itu yang curang, pelit, curang. Dia sulit, dia pelit kepada orang, tapi dia senang dengan pemberian orang. Kalau makan di warung dia nggak mau traktir orang, tapi kalau traktir dia senang. Ini kalau bahasa Sumatera nggak aci, nggak benar sih, nggak fair. Tapi ada orang yang pelit untuk diri sendiri. Dia tidak mau membantu orang, tapi dia juga nggak mau dibantu. Yang kedua, yang ketiga, ada yang pelit kepada orang, juga pelit kepada diri sendiri. Kalau makan itu, jarang makan yang enak. Ya, ikan kembung asin itu aja dimakan terus. Karena iri. Ikan kembung yang agak asinnya, beli yang sepanjang itu bisa 2-3 kali makan nggak habis. Tapi gak ada satupun yang baik. Ya antara tiga itu gak ada cuma. Nah, kenapa orang beli gak pernah bahagia? Saya ambil contohnya, mungkin di Bontang gak pas. Di Jakarta pas. Jadi ada orang kerja kantor, biasanya ada kantin di mana ya. Kantor ada kantin. Kalau orang beli makan ke kantin itu dia gak pernah bahagia. Kenapa? Dia berusaha untuk makan di kantin itu gak ketemu dengan orang. Apalagi minggu kemarin ada teman dia pernah bayar dia, lain takut banget ketemu besok di warung. Takut, umum ya kalau hari ini saya bayar besok. Oh iya betul ya, pasti. Saya bayar sudah biasa. Itu kita tidak mau. Akhirnya dia pergi ke kantin, kira-kira orang belum ada di kantin. Dia kira-kira jam 11 kan nggak enak dong. Jam 11 makan siang kan perlu apa? Atau diperkirakan orang-orang sudah tidak lagi ramai di kantin. Resikonya apa? Makanan dia bisa habis. Ketemu orang yang belum pernah minjam uang sama dia, ketemu lagi datang ke rumahnya, para orang sudah terlahir sebenarnya dia pikir pinjam apa lagi? Oh, kok nggak pernah bahagia. Oleh karena itu, saya berdoa kepada Allah khusus untuk bapak dan ibu, terutama untuk ibu-ibu yang ada di belakang sana. Tolong bantu ya Bu, aminkan doa saya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya hindari ibu-ibu saya di sini punya suami yang pelit. Amin. Amin. Oh sudah berhabis. Belum. Subhanallah hari ini. Jadi kalau para sahabat itu punya keyakinan yang biasa. Apa keyakinan mereka? Kalau Allah menyuruh, Rasul menyuruh, pasti itu baik. Terlepas mereka paham hikmahnya atau tidak. Sebaliknya, kalau Allah yang melarang, Rasul yang melarang, itu pasti buruk. Itu yang terbangun di keyakinan para sahabat. Karena itu, ketika bertemu dengan larangan Allah, mereka tidak pernah nanya, kenapa nggak boleh ya Rasul? Ini baru ukuran suzon kepada sesama. Tapi ada orang yang lebih keren lagi, Bapak hadirin Ibu ya. Suzonnya kepada Allah. Itu kan keren namanya. Durhaka
Apa contoh orang yang suzon kepada Allah? Biasanya ketika mendapat musibah, selalu dikatakan, ya Allah, apa sih salah saya? Pernah dengar seperti itu? Ya Allah. Jadi gini, saya suka berilustrasi karena saya kan penulis jadi saya bingkainya itu bingkai cerita. Jadi begini, ada satu keluarga yang selama ini hidupnya damai, tanggal, suami istri, anaknya 2, karena itu masih menjalankan program KB. Ya, kan 2 cukup, laki-laki perempuan sama saja. Masa bapak sih? Nah, Masya Allah, dan di rumah itu juga ada seorang nenek yang sudah tua, namanya juga nenek, mana ada nenek muda. Bapak Ibu, ini anak sulungnya ini sudah bekerja, kuliahnya lancar, sudah bekerja 1 tahun di perusahaan yang, tapi bukan banyak ya, karena perusahaan yang benar itu bukan hanya Badak ya Pak, banyak lain. Ini di Jakarta ini masalahnya. Dan rencananya pertengahan tahun 2023 ini itu akan menikah. Segala sesuatu sudah disiapkan. Adalah umum di mana-mana kalau anak kuliahnya sudah selesai, kerja juga sudah oke, itu bapak ibu yang paling ramai itu ibu, yang paling sibuk ibu. Apa yang disibukkannya? Bagaimana ini anak segera menikah. Nah, anak sulung laki-laki ini juga itu sudah disiapkan untuk menikah. Sementara di rumah itu juga ada seorang nenek yang dapat musibah terserang oleh stroke. Udah 3 tahun di kursi roda. Artinya kehidupan nenek ini sangat bergantung kepada anak cucunya. Misalnya kalau mandi nggak bisa sendiri harus dibantu. Sementara ini anak dia ini masa depannya itu kelihatan cerah. Pas ketika anak laki-laki ini mengalami kecelakaan di tol dan meninggal di tempat. Kira-kira kebayang apa yang dirasakan oleh ibunya? Luar biasa shock. Ya, sampai terucap, ya Allah, ya Allah. Masih pakai Allah, ya Allah, ya Allah. Kenapa begini ya Allah? Ya. Apa salah kami? Bahkan keluar lagi, kenapa harus dia? Nah, kalau kenapa harus dia, ini maksudnya yang cocok siapa ya Pak? Ini saya, mohon maaf ya, ini saya jauh dari ibu, kalau saya mau nanya sama nenek-nenek. Aku kaget, boleh saya nanya Bapak kaget-kaget? Bapak ada yang umur 70 ya Pak? Kan di waktu itu umur 70 tadi. Ya. Menurut Bapak yang sudah usia 70, ya, tapi nggak stroke ini sehat, 70, alhamdulillah bisa sholat. Lalu anak cucu Bapak tadi, ya, udah siap untuk menikah, bekerja juga udah oke, gitu kan? Menurut Bapak, kira-kira kalau nanti yang lebih cocok duluan itu siapa? Ini terkait masa Bapak. Apakah Bapak tetap biar aja dia Ustaz meninggal, saya tetap ini. Atau kira-kira bicara masalah, ya jawabannya apa sih? Apakah cucu yang umur 27 tahun itu yang meninggal, ya terberat, atau Bapak aja yang meninggal sebagai kakek, kira-kira gimana? Yang cocok? Kakek aja. Kakek aja. Cocok. Itu mah jawabannya benar, ini bukan yang benar yang sama sebenarnya. Kata beliau urusan mati urusan Allah kan gitu. Iya itu tahu. Masih mau baju. Ya gitu. Nenek bisa jawab di belakang. Ini aja. Mana nenek yang lebih rela, cucu yang masa depan yang lebih cerah, atau nenek yang tiap hari semakin gelap gitu. Mana yang lebih duluan mati enaknya? Nenek. Ini mohon maaf ibu-ibu, kalau bapak di sini nenek. Subhanallah, dia mengatakan kenapa harus dia? Ya Allah, apa salah kami? Itu namanya susah kepada Allah Pak.
Jangan dikira itu tidak menggerogoti iman kita. Iman nggak batal, tapi itu cacat iman kita. Itu bersuzon kepada Allah, negatif thinking kepada Allah. Mana hanya lagi apa salah kami ya Allah? Untuk aja Allah nggak jawab. Kalau aja, mau tobat kapan? Baru aja kemarin juga tobat. Ya, baru aja kemarin juga pakai jilbab gitu, oleh Allah. Untuk aja Allah nggak mana. Malu-malu ini nanya, ya Allah apa salah kami? Ada di antara bapak pada salah. Ya. Nah, banyak banget ketika menduduki jabatan tertentu, ya, disumpah, dilantik di bawah sumpah, tidak pernah merasa itu adalah ujian dari Allah. Tapi ketika jabatannya diambil, jangankan tiba-tiba dikasih NPP juga saya tahu, masih belum siap juga itu. Coba. Oleh karena itu hadirin, pada bulan Ramadan yang ini kita latih hidup kita dengan banyak berdoa agar kita senantiasa berhusnuzon kepada pertama kepada Allah. Jangan pernah suzon, karena kita yakin apa yang Allah putuskan pasti itulah yang terbaik untuk kita. Nenek kita sakit, kita berobat. Pengennya hati kita uang habis, nenek sembuh. Pengennya hati. Tetapi yang terjadi bisa sebaliknya, uang habis, mobil terjual, dan itu kan. Nenek yang diobati juga berulang kali. Yakinlah itulah yang terbaik menurut Allah untuk siapa? Untuk kita. Kepada sesama kita cukup menghukum apa yang tampak lahir saja. Hati seseorang itu urusan Allah SWT. Dengan demikian berarti kita telah mengurangi beban kita. Insya Allah. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kayaknya ini saya terakhir dari ini yang ketiga kali ini ya. Insya Allah. Ini besok. Oh, tergantung Pak. Kalau nanti siang hujan, berarti besok Kamis. Kalau tidak, hujan berarti hari ini Rabu. Alhamdulillah, insya Allah kami Kamis berempat, ya, saya, Ustaz Dr. Nasrul, Ustaz Zen, ya, dan Ustaz yang setengah malaikat Israfil. Kalau harus tahu ini satu keluarga malaikat. Ya. Bapaknya Abu Jibril, Allah ya. Tahu kan? Abu Jibril, Allah ya, meninggal dunia. Beliau ini ada Israfil, ada lagi yang kedua, ada lagi Antik. Pokoknya lengkap lah itu semua. Keluarga malaikat. Nah, insya Allah kami hari Kamis kami balik lagi ke Jakarta dan satu lagi 3 ke Jakarta ya. Satunya ke Surabaya. Oke, kita pakai. Surabaya. Iya Sidoarjo. Mohon maaf segala kekurangan karena oleh para berkenan. Inilah saya ngaji boleh serius tapi juga ya inilah keadaan. Ya, di jalan kita sama Mas Etri ya, ketawa-ketawa aja kita. Dan capek kita marah-marah sama orang. Di Jakarta tuh bawaannya marah aja. Macet. Oke. Di jalan macet, di mana macet kan kayak gitu. Sekali lagi mohon maaf segala kekurangannya, semoga Allah berdoa senantiasa terlibat pada kita semua. Berdoa Allah ibu yang ibu kami senantiasa dijaga. Keselamatannya, anak dan cucu-cucunya, semua kita mudah-mudahan Allah masukkan ke dalam jannah surga Allah. Amin. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi